Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Uswatranasana dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM A3202000146. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya tentang bab perkembangan sosio-emosional dan konteks sosial. Persahabatan. Persahabatan mempengaruhi sikap anak terhadap sekolah dan seberapa sukses ia di kelas. Pendapat Thompson and Goodman 2009. Memiliki teman-teman dapat menjadi keuntungan perkembangan, namun perlu diingat bahwa persahabatan itu tidaklah sama. Memiliki teman-teman yang berorientasi secara akademis, terampil, sosial, dan mendukung adalah keuntungan dalam sebuah hubungan pertemanan. Namun, bergaul dengan teman-teman yang nakal akan berpengaruh buruk dan merupakan kerugian bagi diri sendiri. Jadi istilahnya gini, kalau misalnya seorang anak berteman dengan anak yang pintar atau anak yang baik, maka dia ikut ketularan pintar. Tapi sebaliknya, jika seorang anak berteman dengan anak-anak yang kurang di sini ya bisa diartikan dalam kurang akademisnya atau masih nakal. Nah, itu bisa mempengaruhi anak tersebut. Kemudian, konteks sosial perkembangan yang mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya yaitu sekolah. Sekolah merupakan konteks pembangunan sosial. Konteks sosial bervariasi sepanjang tahun-tahun, mulai dari anak usia dini, sekolah dasar, dan remaja. Minuchin and Shapiro 1983. Tahapan sekolah yaitu dari PAUD, SD, SMP, SMA. Dari anak usia dini. Anak usia dini ini berinteraksi dengan guru dan rekan sebaya secara berpasangan atau berkelompok kecil. Kemudian anak sekolah dasar berinteraksi dengan kelompok sebaya dan mulai menjalin persahabatan. Yang ketiga, selanjutnya anak remaja. Anak remaja mulai dari SMP sampai SMA berinteraksi dengan teman sebaya dan juga dengan guru dari berbagai latar belakang yang lebih luas dan dengan kepentingan yang lebih luas pula. Tahapannya yaitu yang pertama, pendidikan anak usia dini atau PAUD. Terdapat banyak variasi dalam mendidik anak. Namun, peningkatan jumlah pakar pendidik menekankan pentingnya pendidikan yang sesuai dengan tahapan perkembangannya. Vinay and Lin 2010, Polari 2011. Praktik yang sesuai dengan tahapan perkembangan. Praktik sesuai perkembangan atau Developmentally Appropriate Practice atau DAP didasarkan pada pengetahuan mengenai perkembangan khas anak dalam rentang usia, maksudnya kesesuaian usia serta keunikan anak atau kesesuaian individu. DAP menekankan pentingnya membuat pengaturan yang mendorong anak-anak menjadi pembelajaran yang aktif dan yang mencerminkan minat dan kemampuan anak-anak. Kostelnik, Soderman, and Wiran 2011. Kemudian pendekatan Montessori. Adalah di mana anak-anak diberi kebebasan yang cukup dan spontanitas dalam kegiatan memilih. Beberapa ahli perkembangan mendukung perkembangan ini, tetapi yang lain berpendapat bahwa pendekatan ini mengabaikan perkembangan sosial anak-anak seperti membatasi bermain berimajinatif. Selanjutnya, kontroversi dalam pendidikan anak usia dini. Kontroversi saat ini dalam dunia pendidikan usia dini melibatkan kurikulum. Pendapat Brederkamp 2011, Sonkov 2010. Kontroversi tentang kurikulum, apa yang harus dipakai, menekankan pada pendekatan konstruktivitas yang praktiknya sesuai dengan perkembangan atau pendekatan pengajaran secara langsung. Pendidikan anak usia dini untuk anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah dimulai pada tahun 1960. Proyek Head Start dirancang untuk memberikan anak-anak muda dari keluarga berpenghasilan rendah kesempatan untuk memperoleh keterampilan dan pengalaman yang penting untuk sukses di sekolah dasar.
Nah, tapi kalau proyek Head Start ini terdapat di Amerika. Selanjutnya setelah pendidikan anak usia dini, yaitu transisi ke sekolah dasar. Ketika anak-anak bertransisi ke sekolah dasar, mereka berinteraksi dan mengembangkan hubungan dengan orang-orang baru. Sekolah memberikan mereka banyak ide untuk membentuk diri mereka sendiri. Guru memainkan peran penting pada setiap jenjang pendidikan. Dalam serangkaian penelitian, hubungan antara guru dan murid yang positif dikaitkan dengan sejumlah hasil yang positif pada anak. Misalnya jika hubungan mereka positif, maka hasilnya juga positif. Kemudian, pendidikan remaja. Persoalan khusus tentang pendidikan remaja. Pertama, transisi ke sekolah menengah pertama dan atas. Transisi ini menjadi penuh tekanan karena transisi ini bertepatan dengan banyak perubahan perkembangan lain. Andersman 2011. Maksudnya nih banyak perubahan perkembangan lain nih karena pada masa-masa SMA, pada masa-masa pendidikan remaja ini masih mengalami labil atau perubahan-perubahan yang lainnya. Sekolah efektif untuk remaja muda menggunakan metode belajar yang dirancang untuk mempersiapkan semua siswa untuk mencapai standar yang tinggi dan memberikan lingkungan sekolah yang aman dan sehat. Ketiga, meningkatkan sekolah menengah atas. Program yang paling efektif adalah memberikan program membaca, pelajaran privat, konseling, dan pelatihan. Kemudian lanjut nomor 4, pengembangan sosio-emosional. Meliputi diri. Diri ini dua aspek penting dalam diri, yaitu harga diri dan pengembangan identitas. Kemudian pengembangan identitas ini dibagi menjadi dua, yaitu status identitas dan identitas etnis. Kemudian ketika harga diri dan pengembangan identitas akan terkembang pengembangan moral. Moral ini akan berkembang dan juga akan dijelaskan tentang mengatasi stres. 1. Diri. Harga diri atau citra diri. Mengacu pada tampilan keseluruhan individu mengenai dirinya sendiri. Harga diri dapat berupa tampilan fisik dan keterampilan, sedangkan harga diri rendah dapat disebabkan prestasi rendah, depresi, gangguan nakal, dan kenakalan. Pendapat Kapan 2009. Yang pertama, A. Anak usia dini. 4 hal untuk menghindari anak tidak rendah diri, yaitu yang pertama, mengidentifikasi penyebab rendahnya harga diri dan bidang kompetensi penting untuk diri sendiri. Yang kedua, memberikan dukungan emosional dan persetujuan sosial. Yang ketiga, membantu anak berprestasi. Nomor 4, membantu anak mengembangkan keterampilan mengatasi masalah. B. Sekolah dasar kelas 2. Untuk membantu anak-anak kelas 2 dalam meningkatkan harga diri mereka, sebaiknya jangan menyalahkan apa yang mereka lakukan, sehingga anak tidak pernah putus asa dengan yang sedang dilakukan dan akan merasa dihargai, dianggap penting, serta merupakan bagian dari kelas itu. C. Sekolah menengah kelas 6 sampai 8. Seseorang lebih baik menghargai bakat dan minatnya sendiri agar bangga terhadap karyanya sendiri dan tidak merasa dirinya gagal seutuhnya. D. Sekolah tinggi kelas 9 sampai 12. Beberapa remaja sering diberi label nakal di sekolahnya daripada mendapat pujian. Padahal sebuah pujian tidak hanya meningkatkan harga diri untuk kinerja siswa di kelas, tetapi memberi mereka izin untuk sukses dan melakukan dengan baik secara umum. Kemudian selanjutnya, pengembangan identitas. Erik Erikson 1968 berpendapat bahwa masalah yang paling penting pada masa remaja adalah pengembangan identitas. Pencarian untuk jawaban atas pertanyaan seperti ini. Siapa aku? Apakah hal-hal yang berkaitan dengan saya? Biasanya tidak dipertimbangkan selama masa kanak-kanak. Pertanyaan-pertanyaan ini biasanya menjadi
kekhawatiran yang hampir universal selama masa sekolah menengah atas dan kuliah. Pendapat Code 2009. A. Status identitas. James Mercia 1980-1998 menganalisis konsep identitas Erikson adalah menyimpulkan bahwa penting untuk membedakan eksplorasi dan komitmen. Eksplorasi merupakan memeriksa makna identitas, sedangkan komitmen menunjukkan pribadi dalam identitas dan tinggal dengan apapun yang identitas syaratkan. Tingkat eksplorasi dan komitmen individu digunakan untuk mengklasifikasi individu sesuai dengan salah satu dari 4 status identitas. Yang pertama, divisu identitas. Individu belum mengalami krisis atau membuat komitmen. Status identitas di mana individu tidak memiliki alternatif berarti dan tidak membuat komitmen. Yang kedua, pengambilan status identitas di mana individu membuat komitmen namun tidak mengeksplorasi alternatif berarti. Yang ketiga, motarium identitas. Individu berada di tengah-tengah krisis, namun komitmen mereka tidak ada atau hanya samar-samar. Status identitas di mana individu berada dalam pengeksplorasian alternatif, namun belum membuat komitmen. Yang keempat, pencapaian identitas, yaitu status identitas di mana individu telah mengeksplorasi alternatif berarti dan telah membuat komitmen. Oke, cukup sekian pembacaan materi dari saya. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.